Sebelumnya, perkenalkan saya Igede Raditya Purwanata, NIM 120260100 dari Prodi Farmasi TPB 38. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa tujuan saya membuat video ini. Jadi, saya akan mempresentasikan dua buah program yang merupakan tugas UAS dari mata kuliah pengantar komputer dan software 2. Nah, langsung saja pada program yang pertama, saya akan menampilkan flowchart-nya terlebih dahulu. Nah, pada program pertama, saya mengambil konsep dari kimia dasar, di mana program ini dapat melakukan suatu perintah penyetaraan reaksi sederhana. Nah, langsung pada flowchart-nya di sini saya akan jelaskan. Yang pertama, saya membuat dua buah fungsi, yaitu fungsi utama main-nya dan fungsi lainnya dengan parameter integer A dan integer B. Oke, sebelum beralih ke fungsi kembalian ini, saya akan membahas fungsi utama terlebih dahulu. Yang pertama, saya mendeklarasikan variabel-variabel yang akan disebut, kemudian saya memberikan outputan sederhana yang akan memperkenalkan apa program yang sedang dijalankan. Kemudian beralih masuk ke dalam perulangan do. Di sini ada perulangan do sampai di bawah sini. Ini merupakan perulangan do dengan while-nya adalah ulang sama dengan ya, y maksud saya. Nah, dalam perulangan ini ada keluaran berupa permintaan untuk memasukkan jumlah reaksinya yang akan disetarakan ada berapa dengan inputan berupa n. Kemudian nanti program akan memberikan format dari reaksinya. Dan di sini saya deklarasikan array dari variabel, array dari indeks, serta array dari atom-atomnya. Nah, masuk ke bagian for, perulangan for. Pada perulangan ini digunakan untuk memasukkan setiap inputan data yang akan digunakan dalam perhitungan. Yang pertama ada atomnya. Di sini atomnya adalah Z1 dan Z2 variabelnya. Kemudian masukkan berupa indeks. Indeksnya adalah X, Y, P, dan Q. Perulangan di sini itu dimulai dari 0 sampai N kurang dari 1. Nah, ketika perulangan ini selesai, maka dia akan berlanjut ke bawah dan masuk ke perulangan yang kedua. Pada perulangan kedua merupakan perulangan inti yang melakukan perhitungan. Yang pertama, di sini dalam perulangan dikatakan bahwasanya jika if, di sini ada percabangan if. Nah, percabangan ini menyatakan syaratnya adalah ketika P habis dibagi dengan X dan Q habis dibagi dengan Y, maka yang keluar adalah true. True-nya adalah V3 array sama dengan 1, V1 array sama dengan P dibagi X array, V2 array sama dengan Q dibagi Y array. Nah, ketika syarat ini tidak terpenuhi, maka masuk ke arah false. Pada arah false, di sini yang keluar pertama kali adalah P array sama dengan P dikali Y array, Q array sama dengan Q dikali dengan X array, V3 array sama dengan X dikali Y array. Kemudian di sini saya menggunakan deklarasi baru, yaitu integer pembagi, di mana pembagi ini memiliki fungsi atau assign, yaitu adalah fungsi P array, fungsi Q1, V3 array. Nah, pembagi ini sendiri berfungsi sebagai penyederhana hasil setara nanti. Misalkan variabel A, B, C yang dikeluarkan adalah 20, 10, dan 15. Itu akan kembali lagi disederhanakan menjadi nilai yang paling kecil dengan adanya si pembagi ini. Nah, pembagi ini memanggil fungsi di atas yang sudah dideklarasikan tadi. Yang pertama yaitu fungsi dengan parameter A dan B. Ketika parameter A bernilai dan parameter B bernilai 0 dalam percabangan if ini, maka dinyatakan true-nya adalah mengembalikan nilai A. Misal nilai A adalah 2 dan B adalah 0, maka yang dikembalikan adalah 2. Tetapi jika misalnya nilai A dan B tidak sama dengan 0, maka pada pernyataan if ini tidak termasuk dan masuk ke arah false. Pada arah false, dikembalikan lagi nilai integer fungsi dengan parameter B, A, mod B. Itu artinya program ini akan kembali berputar hingga menemukan hasil akhir. Setelah hasil akhir dari program tersebut telah ditemukan, maka pembagi di sini akan ditemukan juga. Setelah ditemukan, maka
variabel yang pertama atau A itu kan sama dengan P array dibagi dengan pembagi. V2 sama dengan Q array dibagi pembagi. V3 sama dengan V3 array dibagi pembagi. Karena tadi di sini nilai P dan Q sudah dikalikan, P dikalikan dengan Y, Q dikalikan dengan X, maka nilai P dan Q sudah berubah. Maka di sini saya kembalikan nilai P dan Q ke bentuk semulanya dengan membalik bersamanya. Jika tadi dikali, maka sekarang dibagi, begitu. Nah, for yang kedua telah selesai, masuk ke for yang ketiga. For yang ketiga ini digunakan untuk mengeluarkan seluruh hasil reaksi yang telah dihitung. Yang pertama, reaksi awalnya tanpa ada variabel. Kemudian reaksi setara menggunakan variabelnya yaitu V1, V2, dan V3. Kemudian dengan yang terakhir adalah variabelnya masing-masing yaitu A, B, dan C. A itu sebagai V1, B sebagai V2, dan C sebagai V3. Setelah perulangan yang ketiga ini selesai, maka masuk ke pernyataan atau pertanyaan, ingin melakukan pernyataan lagi. Jika dijawab Y tersebut merupakan inputan ulang dianggap Y, maka while akan mengirim kembali program ke arah do, sehingga program akan mengulang dari atas lagi. Nah, ketika ulang dijawab dengan no atau lainnya selain Y, maka yang keluar adalah output terima kasih telah menggunakan program ini. Oke, itu tadi flowchart yang pertama. Nah, di sini ini adalah program C++ yang pertama. Yang pertama diketikkan pasti adalah include IOStream, kemudian using namespace std. Include IOStream ini digunakan untuk library-nya yaitu adalah scene dan cout. Kemudian using namespace std ini digunakan untuk mempermudah penulisan cin dan cout. Seperti tadi, di sini saya gunakan fungsi kembalian yaitu integer fungsi dengan parameter A dan B. Dengan percabangan if, jika B sama dengan 0, kembalinya adalah A. Jika tidak, maka kembalinya adalah fungsi parameter B, A mod B. Lanjut pada integer main atau bagian utamanya. Di sini saya deklarasikan seperti tadi, kemudian saya keluarkan pembukanya atau headernya, kemudian saya keluarkan di sini selamat datang, masuk ke perulangan do. Di sini adalah bagian perulangan do. Nah, ini adalah bagian perulangan do. Di dalam perulangan do ini ada cout berupa permintaan untuk memasukkan jumlah reaksi dengan inputan n. Kemudian system close. System close di sini saya gunakan agar ketika saya memasukkan jumlah reaksi ada berapa, sistem akan menutup, artinya bagian atas ini akan hilang dan berlanjut ke bagian yang bawahnya. Gitu. Nah, di sini ada keluaran dengan format reaksinya. Kemudian saya deklarasikan floatnya itu adalah V1, V2, V3, kemudian integernya X, Y, P, dan Q, kemudian stringnya adalah atomnya Z1 dan Z2, begitu. Nah, masuk ke for yang pertama, perulangan yang pertama. Di sini dengan I sama dengan 0, I kurang dari N dengan I plus plus, gitu. Keluarannya adalah, isinya adalah permintaan untuk memasukkan setiap komponen yang akan dihitung, seperti yang sudah tadi dijelaskan dalam flowgorithm atau flowchart, begitu. Nah, setelah for yang pertama selesai, masuk ke for yang kedua. For yang kedua di sini integer I sama dengan 0, I kurang dari N, dan I plus plus. Dengan if, percabangannya if dengan syarat P dibagi dengan X, itu hasilnya 0, maksudnya hasilnya adalah habis dibagi 0. Kemudian Q habis dibagi dengan Y, mengeluarkan perintah untuk menghitung V3 sama dengan 1, V1 sama dengan P dibagi X, V2 sama dengan Q dibagi Y. Ketika tidak sama sekali terpenuhi syarat tersebut, maka keluarlah pernyataan sebagai berikut. Dengan di sini adanya integer pembagi seperti yang tadi sudah dijelaskan dalam flowchart merupakan salah satu fungsi baru yang saya buat di atas, yaitu fungsi kembalian. Nah, fungsi kembalian ini akan dipanggil ke atas dan dihitung. Ketika hasil sudah ditemukan, maka pembagi pun akan ditemukan.
Dengan pembagi yang telah ditemukan, maka variabel bisa lebih disederhanakan kembali. Kemudian karena tadi P sudah dikalikan di atas dan Q sudah dikalikan di atas, maka nilainya sudah berubah. Karena perubahan itu, maka saya harus mengembalikan nilai si P dan Q kembali ke normal dengan membalik persamaan yang ada. Tadi kan dikali P dikali Y. Nah, maka sekarang P dikali sama P dibagi dengan Y. Begitu. Kemudian di for yang terakhir, ini merupakan for yang memanggil keseluruhan data, di mana hasil reaksi awal tanpa ada variabel, kemudian reaksi setara dengan variabel V1, V2, V3, dan yang terakhir adalah variabel A sebagai V1, B sebagai V2, dan C sebagai V3. Kemudian setelah reaksi tersebut keluar, reaksi setaranya keluar, maka keluarlah pertanyaan ingin melakukan penyetaraan lagi, dijawab dengan Y atau N. Jika dijawab Y, maka ulang menganggap bahwasannya ulang sama dengan Y, maka while akan mengulang sampai ke do kembali. Diulang kembali diulang kembali sejumlah sintaks ini hingga selesai, kemudian kembali dipertanyakan. Jika dijawab no atau dijawab selain huruf Y, maka sistem akan mengeluarkan terima kasih. Oke, setelah menjelaskan bagian C++-nya, saya akan mendemokan bagaimana program berjalan. Di sini saya akan compile. Oke, di sini keluar yang pertama. Yang pertama itu adalah cout, keluaran berupa keluaran headernya, yaitu program kimia dasar penyetaraan reaksi kimia sederhana. Selamat datang di program penyetaraan reaksi kimia. Silahkan masukkan jumlah reaksi. Misalkan saya masukkan 2. Nah, sistem close. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, sistem close ini menutup atau menghilangkan bagian atas dan memunculkan bagian yang selanjutnya. Silahkan masukkan inputan 2 reaksi dengan formatnya adalah sebagai berikut. Yang pertama atomnya, misalkan H dan O dengan indeksnya misal 1, 2, 2, 2. Kemudian reaksi kedua misalnya H, C, dan H misalnya dengan indeks 2, 4, 6, 10 misalkan. Nah, ketika saya enter, maka reaksi 1 yang mana reaksi awalnya adalah H1 ditambah H2 sama dengan H2O2 menjadi setara dengan 2H ditambah O2 sama dengan H2O2, dengan A sama dengan 2, B sama dengan 1, dan C sama dengan 1. Reaksi yang kedua, C2 ditambah H4 sama dengan C6, H10. Dihasilkan reaksi setaranya adalah 6C2 plus 5H4 sama dengan 2C6H10. Nah, pembagi berfungsi di bagian ini. Karena jika tidak ada pembagi, nilai 6 ini akan bernilai 24, 5 akan bernilai 20, dan 2 akan bernilai 10. Artinya, si pembagi ini merupakan nilai yang akan menyederhanakan ketika nilai masing-masing variabel itu terlalu besar atau masih bisa disederhanakan. Begitu. Nah, kemudian di sini ingin melakukan penyetaraan lagi. Jika saya jawab ya, maka akan mengulang ya, dimasukkan reaksi. Misalkan saya jumlahnya adalah 1, kemudian atomnya misal H dan O, kemudian jumlahnya adalah 2, 3, 2, 2 misalkan. Nah, keluar hasilnya, dan ketika saya tidak menjawab dengan huruf Y, misal jawab N, maka akan keluar terima kasih telah menggunakan program ini dan program pertama telah selesai. Oke, nah program pertama telah selesai. Selanjutnya saya akan masuk ke program yang kedua dengan membuka yang pertama, yaitu adalah flowchart-nya. Nah, masuk pada program yang kedua, yaitu program fisika dasar, perhitungan, periode, dan frekuensi. Nah, di sini pada flowchart-nya saya menggunakan satu fungsi, yaitu fungsi utama saja, main. Dengan integer, saya deklarasikan integer dan string, kemudian output dasar sebagai pembuka pengenalan, kemudian masuk ke dalam perulangan do. Nah, di perulangan do ini ada beberapa sintaks yang berjalan, yaitu yang pertama ada output selamat datang, kemudian output periode dan frekuensi. Maksudnya ditanyakan apakah ingin menghitung periode ataukah frekuensi. Di sini disuruh memilih 1 atau 2. Nah, ketika pilihannya nih masuk ke percabangan yang pertama, percabangan
pertama ini mensyaratkan apabila pilih sama dengan 1, maka dia akan lari ke true. Apabila pilih sama dengan 2, maka di sini tidak berjalan, false ke arah sini. Dan ketika pilih sama dengan 2, maka if yang kedua akan menjalankan true-nya. Begitu. Nah, tetapi ketika if atau pilih tidak sama dengan 1 ataupun 2, misalkan tidak sama dengan 1, maka di sini akan ke false. Kemudian tidak sama dengan 2, maka sini akan ke false juga. Maka akan keluar pernyataan, maaf, yang Anda masukkan tidak termasuk dalam pilihan, dan lari ke bawah untuk mengulang kembali apakah akan diulang dengan perulangan do while. Begitu. Oke, masuk ke if atau percabangan yang pertama. Pada percabangan yang pertama, jika di jawabannya adalah pilihan 1, maka keluarlah inputan n. Inputan n ini digunakan untuk menanyakan berapa jumlah periode yang akan dihitung, begitu. Nah, di sini saya deklarasikan. Nah, kenapa saya deklarasikan array setelah inputan n? Karena array ini mengikuti jumlah dari n, maka saya deklarasikan setelah inputan n, begitu. Arraynya adalah periode, waktu, dan getaran. Setelah itu masuk ke dalam perulangan for dengan i sama dengan 0 sampai n-1. Ketika for ini berjalan, yang pertama keluar adalah output berupa perhitungan, masukkan poin perhitungan, kemudian output waktu, output getaran, input getaran, dan keluarlah assign. Assign-nya adalah periode sama dengan waktu dibagi getaran. Nah, ketika for 1 selesai, lanjut ke for yang selanjutnya untuk mengeluarkan hasilnya. Dengan i sama dengan 0 sampai n kurang dari -1, for ini dapat mengeluarkan hasil periode dari tiap-tiap inputan perhitungan tadi. Misal tadi sudah diinputkan ada 2 perhitungan, maka di sini akan keluar 2 periode, 2 hasil periode, yaitu periode yang pertama dan periode yang kedua. Dengan variabel di sini adalah periode array. Kemudian setelah ini selesai, maka akan ke bawah dan menanyakan ulang perhitungan menggunakan do while. Nah, sekarang lanjut ke arah apabila pilihannya adalah 2. Pilihan adalah 2, maka akan masuk ke percabangan yang kedua dengan pilihan true. Sama seperti tadi, masukkan perhitungan, inputan n. Yang berbeda di sini adalah saya mendeklarasikan frekuensi, bukan lagi periode. Begitu. Masuk ke for sama seperti tadi yang digunakan untuk memasukkan inputannya. Kemudian berlanjut ke for yang selanjutnya untuk mengeluarkan hasil frekuensinya. Nah, jika tadi periode adalah waktu dibagi getaran, maka di sini frekuensi sama dengan getaran dibagi waktu. Begitu. Nah, dikeluarkan hasilnya pada for selanjutnya. Setelah ini selesai, maka akan kembali ke bawah sama seperti tadi, yaitu masuk ke ulang perhitungan. Jika input ulang sama dengan y, maka akan kembali ke atas ke bagian do dan mengulang lagi dari selamat datang. Tetapi jika inputan bukan sama dengan y, maka sistem akan mengeluarkan terima kasih telah menggunakan program ini. Oke, untuk flowchart yang kedua sudah selesai. Sekarang masuk ke bagian C++ yang kedua. Sama seperti tadi, yang pertama include IOStream using namespace std. Jika tadi di program 1 saya menggunakan fungsi kembalian, pada program 2 saya tidak menggunakan fungsi kembalian, maka langsung pada in main. Di sini saya deklarasikan, kemudian di sini adalah keluaran sebagai pembuka. Berlanjut pada perulangan do-nya, di sini perulangan do-nya sejumlah ini. Dengan sintaks di dalam do-nya adalah cout berupa pertanyaan apa yang akan dihitung. Selanjutnya masuk jika pilihan 1, jika pilih tersebut adalah 1, maka keluarnya adalah masukkan jumlah perhitungan, masukkan n, kemudian periode, saya deklarasikan periode, waktu, dan getaran. Dengan for yang pertama sebagai inputan dan perhitungan, di sini inputannya adalah waktu dan getaran. Perhitungannya adalah periode sama dengan waktu atau getaran, dibagi getaran bukan. Perhitungannya adalah periode sama dengan waktu dibagi getaran. Berlanjut,
setelah itu for yang selanjutnya adalah for yang mengeluarkan hasilnya, di mana periode dengan periode keberapa maka dikeluarkan periode array dengan satuan adalah second, begitu. Kemudian jika pilihan adalah 2, maka isinya adalah frekuensi. Pilihannya 2 nih, pilihannya 2 masuk ke else if-nya. Masuk ke else if, maka di sini keluar lagi seperti tadi, permintaan untuk berapa jumlah perhitungannya. Kemudian saya deklarasikan, jika tadi dideklarasikan adalah periode, maka sekarang adalah frekuensi. Kemudian masuk ke for yang pertama. For yang pertama atau perulangan yang pertama di sini itu adalah i sama dengan 0, i kurang dari n, dan i plus plus. Pada perulangan ini sama seperti tadi untuk memasukkan poin-poin yang diinginkan. Dan perhitungannya di sini adalah frekuensi sama dengan getaran dibagi waktu. Ketika inputannya sudah selesai, maka masuk ke for yang selanjutnya, di mana for selanjutnya itu digunakan untuk mengeluarkan hasil dari perhitungan frekuensi dengan frekuensi array. Satuannya adalah hertz, begitu. Nah, setelah pilihan 1 dan 2 tadi, ketika kita tidak memasukkan 1 atau 2, maka masuk ke bagian else. Else di sini memberikan keluaran berupa maaf, yang Anda masukkan tidak termasuk ke dalam pilihan. Kemudian langsung berlanjut ke bagian akhir, ulangi perhitungan ya atau tidak, gitu. Jika tadi pilihan 1 akan langsung ke ulangi juga di bagian akhirnya. Pilihan 2 juga demikian. Nah, pada bagian ini ketika ulang dimasukkan Y, maka sistem akan close. Bagian atas ini akan hilang lagi, bagian yang tadi sudah kita hitung itu akan hilang dan berlanjut ke awal lagi dari selamat datang, begitu. Dan jika ulang tidak dijawab dengan Y atau bukan sama dengan Y, keluarannya adalah terima kasih telah menggunakan program ini. Nah, baik, saya akan mendemokannya, saya akan mengcompile-nya. Oke, sudah keluar. Nah, di sini yang pertama itu adalah headernya program fisika dasar, perhitungan periode dan frekuensi. Selamat datang di program perhitungan periode dan frekuensi. 1 periode, 2 frekuensi. Pilih dari beberapa program tersebut. Misal saya masukkan adalah 1. Nah, di sini diminta untuk memasukkan jumlah perhitungan. Ketika saya memasukkan jumlah di sini 1, maka yang berjalan adalah if pilih 1. Pilihan pertama, if pilihan yang pertama. Masukkan jumlah perhitungan, misalkan 2. Masukkan poin perhitungan pertama atau ke 1. Waktunya misalnya 10, kemudian getarannya misalnya 2. Kemudian masukkan poin perhitungan yang kedua. Misal waktunya adalah 60 dengan getarannya adalah 3 misalnya. Nah, akan keluar hasilnya. Periode pertama itu adalah 5 dan periode kedua adalah 20 second dalam satuan second. Nah, setelah selesai maka akan dipertanyakan ulangi perhitungan. Jika saya jawab dengan Y, maka akan mengulang. Seperti tadi saya bilang, sistem close. Bagian atas akan hilang dan lanjut ke bagian yang selanjutnya. Selamat datang di program perhitungan periode frekuensi, sama seperti tadi. Kemudian pilih dari beberapa program tersebut. Saya di sini akan memilih 2. Masukkan jumlah perhitungan, misal 1. Perhitungan pertama, getarannya misalnya ada 3, waktunya 10, misalnya 10 second. Saya masukkan, maka frekuensi pertama atau frekuensi ke-1 itu adalah 0,3 Hz. Di sini kembali ditanyakan ulang perhitungan. Jika saya jawab bukan sama dengan Y, misalkan saya jawab adalah N, gitu, maka sistem akan close dan keluar pernyataan terima kasih telah menggunakan program ini dan program 2 telah selesai. Baik, terima kasih. Itu tadi presentasi saya mengenai tugas UAS, yaitu program 1 dan program 2, di mana program 1 merupakan program kimia dasar yang dapat melakukan penyetaraan reaksi kimia, dan program 2 adalah program fisika dasar yang dapat menghitung perhitungan periode dan frekuensi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Terima kasih.